Assalamualaikum. Oke, kembali lagi di channel Indonesia. Oke Bunda, pada kesempatan kali ini aku mau ngasih review nih tentang KB suntik 1 bulan. Ini juga berdasarkan pengalaman aku, karena aku pernah menggunakan juga ya. Oke, langsung aja. Nah, KB suntik 1 bulan itu mengandung hormon ini ya. Ini aku juga lupa nama hormonnya. Hormon medroksiprogesteron asetat dan estradiol chivionox. Aduh, susah banget bacanya. Tapi intinya ini adalah hormon progestin dan estrogen. Nah, gitu. Intinya seperti itu. Dia ini mirip loh, cara kerjanya tuh sama seperti pil kombinasi gitu. Maksudnya tuh karena dia 2 hormon gitu ya. Nah, jadi pemakai KB 1 bulan ini ya selama 1 bulan jangka waktu suntiknya ya. Kalau aku sih nggak ngambil 1 bulan, aku cuma 28 hari gitu ya biasanya sama pasien. 28 hingga 30 hari gitu jadwal untuk berikutnya, jaraknya gitu ya. Mereknya tuh banyak banget nih, salah satunya adalah Harmonis ini buatan dari andalan. Ini dari produk andalan ya, Harmonis. Ada lagi tuh Cycloginon gitu, ada lagi apa ya, aku juga lupa sih, nggak hafal sama merek-mereknya ya. Tapi semuanya intinya mirip-mirip aja, hormonnya memang sama aja kurang lebih ya isinya ya. Karena ini tuh hormonal, ini juga akan berpengaruh dengan siklus haid. Nah, di sini disebutkan bagaimana sih cara kerja KB suntik 1 bulan. Oke, secara garis besarnya itu KB suntik bulanan itu membantu mencegah ovulasi atau pelepasan sel telur. Kemudian mengentalkan lendir cervix gitu. Dia akan sehingga sel sperma itu kesulitan berenang di dalam rahimnya. Kemudian menipiskan dinding rahim sehingga penempelan sel telur pada dinding rahim hampir tidak mungkin terjadi. Nah, jadi seperti itu. Ya pokoknya bikin gagal hamil gitu kan ya. Kapan sih awal menggunakan suntik KB itu kapan gitu? Alangkah lebih bagusnya adalah pada saat menstruasi. Nah, jadi untuk kembali suntik berikutnya itu Bunda itu udah terjadi menstruasi lagi gitu. Jadi lebih mudah diingat ya. Kemudian ada lagi yang bertanya, kapan sih boleh berhubungan gitu intim setelah suntik KB ini? Nah, kalau misalkan Bunda suntik KB-nya pada saat menstruasi dan menstruasi Bunda itu selama 5 atau 7 hari berlangsungnya gitu ya, nah, maka setelah menstruasi pun udah bisa dipakai gitu, udah bisa berhubungan intim gitu ya. Karena suntik KB ini lebih apa ya, maksudnya mencegah kehamilannya itu dibandingkan pil gitu ya. Kalau pil mesti minum dulu gitu kan, kalau suntik KB kan udah bekerja di dalam tubuh melalui suntikan tadi gitu ya. Tapi ingat, Bunda jangan sampai telat juga untuk suntik KB berikutnya. Biasanya ada tanggal kembali penyuntikan ya gitu ya, itu harus tepat waktu. Nah, kemudian efek sampingnya apa sih? Nah, yang pertama, tidak mencegah dari penularan penyakit kelamin pasti ya. Kemudian perdarahan di luar siklus menstruasi biasanya bisa terjadi seperti itu ya, karena memang rentan untuk hormonal, KB hormonal apapun itu, baik itu pil, suntik atau implan. Itu juga bisa mengganggu memang kalau dia hormonal, tergantung tubuh masing-masing juga gitu. Mungkin ada gangguan gitu ya hormonal di dalam tubuh gitu. Kemudian bisa terjadi sakit kepala. Nah, jadi misalkan Bunda nih ya menggunakan suntik KB 1 bulan ini, kemudian sakit kepalanya gak sembuh gitu, ternyata pas sudah berhenti sembuh sakit kepalanya. Aku punya pasien seperti itu ya, berarti aku bilang kamu gak cocok. Kalau udah sakit kepala berhari-hari itu udah gak bisa ditoleransi lagi, udah stop aja gitu ya. Terus juga ini, kenaikan berat badan atau bahkan penurunan berat badan. Jadi ada yang kebalikannya juga. Tapi kebanyakannya pasien yang suntik KB, aku udah banyak lihat banyak malah
perlahan naik berat badan gitu ya. Memang itu efek samping, gimana coba. Jadi dia akan bikin nafsu makan gitu lebih nggak terkontrol gitu. Kemudian bisa terjadi mual muntah juga. Bener gak sih? Kadang-kadang sebagian orang, tapi kebanyakan mual muntah itu dialami orang yang menggunakan pil KB. Suntik KB ini jarang, tapi semoga aja nggak ada gitu ya. Nah, kalau aku pengalaman pakai suntik KB ini pertama menstruasi ya. Kadang aku pernah loh mengalami perdarahan yang lama gitu, makanya aku akhirnya ganti ke IUD gitu. Aku nggak tahan sampai aku mengalami anemia gitu karena jumlah darah yang keluar terus nggak sesuai sama yang aku, walaupun aku sudah minum tablet tambah darah tetap aja gitu, saking banyaknya sampai 2 minggu lebih, coba bayangin. Kemudian aku juga pernah nggak menstruasi sama sekali juga bisa ya. Ini juga bisa seperti itu loh. Jadi itu tuh nggak heran kalau masalah itu ya, udah lumrah banget, itu efek samping berarti dari suntikan ini ya. Nah kemudian ada beberapa kelompok wanita yang tidak boleh menggunakan KB ini. Yang pertama pastinya sedang hamil, yang kedua memiliki riwayat penyakit atau gangguan liver, mengalami penggumpalan darah, mengalami tekanan darah tinggi, itu sudah pasti tidak boleh untuk menggunakan suntik KB 1 bulan ini. Kemudian penyakit jantung. Oh ya, ingat, KB suntik 1 bulan ini tidak cocok untuk ibu yang menyusui, untuk wanita yang 35 tahun ke atas, dan untuk yang penyandang hipertensi atau tekanan darah tinggi. Ya, ingat ya, itu catatan. Oke Bunda, mungkin sampai di sini dulu video dari aku. Semoga aja ini bermanfaat dan ngasih informasi buat Bunda. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan assalamualaikum.